Kami pun memulai perjalanan ini dari rumah salah satu kawan kami yang berlokasi di Dusun Pau, Desa Lipukasi, Kecamatan Tenterlau, Kabupaten Barru. Tangkap tinggal Pak. Oh. Di tengah perjalanan, kami pun meminggir dan menghentikan kendaraan dengan maksud untuk membeli perbekalan yang akan dimanfaatkan menuju ke lokasi. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di salah satu rumah warga dan memarkir sepeda motor kami dengan pertimbangan jalur yang mulai tidak nyaman bila dilalui dengan kendaraan bermotor. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan kita dan kembali bagi tanah suci dalam menjadi pembuatan gula aren. Salam dan salam. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru satu. Setelah berdoa agar diberi perlindungannya, ditambah dengan beryel-yel dengan semangat, perjalanan ini pun kami teruskan dengan berjalan kaki menuju ke salah satu rumah warga pembuat gula merah. Sesampai rumah warga, kami sedikit dihadang dengan pilihan akan jalur mana yang dilalui. Apakah jalur yang melintasi kebun kopi ataukah jalur yang langsung menuju ke lokasi utama yang tentunya dengan jarak yang lebih pendek. Dan ikut saya teman-teman. Sesaat bertemu dengan sungai, terpaksa salah satu dari rombongan kami harus digendong dikarenakan salah satu dari kakinya mengalami luka. Semangat guys. Pintu hutan pun telah menyambut dengan ciri peralihan dari area persawahan berganti dengan kicauan burung dan pepohonan yang rindang. Guys, lanjut. Tak jauh dari tubuh perbatasan hutan, Lela mulai menghampiri, pertanda
tubuh harus diistirahatkan dan kembali mengisi energi dengan bekal yang sudah kami siapkan. Intinya capek, tapi nikmati saja perjalanan. Kapan lagi coba? Itulah sedikit kata-kata penyemangat yang dapat mendongkrak semangatnya yang tersisa. Tapi foto-foto mas bro, awah. Mario. Ya. Jembatan kayu yang terbuat dari sebatang kayu dengan panjang kurang lebih 15 meter menyaksikan keseruannya. Meskipun memacu adrenalin, tapi sedikit memuluskan perjalanan kami. Bagaimana perasaan? Aduh, capek. Bagaimana guys? Perasaanku masih dengan perasaan yang sama. Bagaimana perasaannya? Capek. Nikmat? Nikmat, Ji. Guys, aman? Aduh, tidak terdefinisi. Kalau udah lah. Sekitar 2 jam berjalan kaki membuat langkah terasa semakin berat. Meskipun begitu, kami tetap terus melanjutkan misi kami dan akhirnya kami sampai ke lokasi tempat Bapak Jamaluddin beserta keluarganya membuat gula merah. Ini adalah proses pembuatan gula tapo yang mana kelapanya harus dikeruk menggunakan penutup botol supaya kelapa ini berserat dan enak jika dicampur dengan gula merah nantinya. Tunggu prosesnya. Oke. Menghabiskan haus. Ini cuma minum kerja ini. Minum ya. Oke, itu maksud saya. Rasanya bagaimana? Mari. Thank you Cika. Ya, masih nganu, kompor, panci, wajan, Kayu. Hah? Penggantinya nanti kayu, kompor, kompor dengan tabungnya, ada bantuannya. Bapak penyuluh pun akhirnya dapat bertemu dan berbicara dengan Bapak Jamaluddin. Kami juga mulai berbincang dan menyampaikan niat baik kami beserta KKN UNAS dengan dibantu oleh ayah dari salah satu kawan kami yang nantinya akan membuat kawasan ini sebagai kawasan perhutanan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengelola hutan di kawasan tersebut. Jadi ini adalah proses pembuatan gula. Gulanya dimasak menggunakan tungku. Tungkunya cukup tradisional dengan menggunakan kayu. Tapi insya Allah nanti setelah perhutanan sosial jadi, alat ini mungkin akan diganti menggunakan kompor dan tabung gas. Dengan tulisan ropak kau nang. Kata dia dari kita ke Romano, ropak, ban, kau ni udah bola-bola. Ya. Guna roh, kayak dia dari sebelah kiri. Tanya rohan, tanya le edukasi roh. Jero dia. Insya Allah nanti akan ada kampung wisata gula merah. Harapan kita ada turis yang mau datang ke sini. Karena kau ni anu nunai na ketoriasan. Panas na. Kagak.
Iya. Aku yang kaki di media bapak sana ini lah gay karo. Jadi kapan kau nak jadi aku nak jadi udah jadi. Dia milik sana aku. Itu udah jadi. Tak be cerita nah. Tapi kapan lagi kau Harusnya sih kan ceritanya kita perwilayah desa Lipukasi. Lagi. kalau minta lagu ya. Lagi. Si Mangku tadi yang wika. Air nira yang awalnya bening kini berganti menjadi karamel berwarna pekat. Sebagai pertanda proses pemasakan telah sempurna. Kami pun lanjut mengolahnya menjadi gula tepuk, gula cair, dan gula merah padat. Apa rasanya Cika? Mantap. Luar biasa. Lebih baik makan ini daripada makan janji-janji mantan. Makan bisa. Dutakin. Ternyata pas dirasa pasti. Pak sensasinya? Sekarang proses pengadukan guys bersama Pak Jamaluddin, pemilik usaha gula merah ini. Lanjutan dari proses pembuatan gula merah yaitu dengan cetak, dengan cetakan yang terbuat dari kayu. Keahlian dalam membuat gula merah ini telah dimiliki oleh Bapak Jamaluddin sejak puluhan tahun lalu. Meski sempat berhenti karena keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Akhirnya, Bapak Jamaluddin mulai kembali membuat gula merah ini meskipun dibantu dengan anak beserta menantu dan menjadi orang satu-satunya yang masih memproduksi gula merah di desa Lipukasi. Mulai, lu tapui. Kami pun menyaksikan proses pengemasan unik yang juga berbahan dasar dari tumbuhan yang ada di sekitar lokasi. Karena tadinya kami terlambat tiba di lokasi Bapak Jamaluddin. Proses apa lagi namanya? Sebelum kembali pulang setelah mengemas oleh-oleh gula merah, kami kembali diajak untuk menyaksikan proses pengambilan air nira dari pohon aren yang seharusnya menjadi proses awal dalam membuat gula merah.